Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 2 September, judul renungan kita, Perumpamaan Kebun Anggur dan Penggarap yang Tidak Setia. Ayat hafalan, Matius pasal 21 ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Untuk menegur kejahatan para pemimpin Yahudi, Yesus menyampaikan perumpamaan yang lain. Mereka bukan hanya memiliki hati yang bandel, sehingga para pemungut cukai dan perempuan sundal yang menyesal dan bertobat lebih baik dari mereka, yang walaupun ahli Taurat dan imam-imam. Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 21 ayat 31. Karena mereka tidak pernah menyesal dan tidak juga percaya kepada Dia yang diberitakan Yohanes. Celaan itu disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan tentang dua orang anak. Hati orang Yahudi, teristimewa para pemimpin, tidak hanya bandel, tetapi mereka itu jahat. Kejahatan mereka digambarkan lewat kisah penggarap kebun anggur dan seorang tuan tanah yang menyewakan kebun anggurnya. Si pemilik kebun anggur menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 20 ayat 9. Allah adalah yang dimaksud sebagai tuan tanah pemilik kebun anggur itu. Sedangkan si penggarap adalah orang-orang yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian kepada Yesus atas apa yang Dia sudah ajarkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah para pemimpin mereka. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary, halaman 474. Kebun anggur itu adalah salah satu yang melambangkan bangsa Israel. Para pemimpin yang dilambangkan para penggarap dengan kejahatannya berusaha mengambil alih hak si pemilik kebun anggur. Ketika si pemilik kebun anggur menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi si penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 20 ayat 11. Beberapa kali pemilik kebun anggur itu mengirimkan hamba-hambanya, tetapi hamba-hamba itu ada yang dipermalukan dan juga dilukai. Demikianlah para pemimpin bangsa Israel, termasuk pemimpin Yahudi. Setiap kali Tuhan mengutus para nabi-nabinya, mereka menolak hamba-hambanya dan memperlakukan mereka dengan jahat. Mereka adalah digambarkan sebagai penggarap yang tidak setia. Bagaimanakah engkau menyambut dan memperlakukan para utusan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan? Apakah engkau menyambut mereka dengan baik atau hatimu jahat terhadap mereka? Tuhan pasti membalaskannya. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus menyambut dengan baik para utusan-utusan yang Engkau telah kirim, baik itu hamba-hamba Tuhan dan yang lainnya. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh menyambut mereka dengan baik, karena kami yakin bahwa itulah yang Engkau perintahkan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.